Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pena Trelia Azanu, NIM 225 Jadi di sini saya memenuhi UTS dengan menjelaskan beberapa materi. Pertama-tama kita harus memahami akidah dan akhlak. Akidah adalah ikatan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan akhlak adalah jiwa atau perilaku yang sudah tertanam dalam diri kita. Ibaratnya pohon, jika akidah adalah akarnya, maka akhlak adalah buahnya. Akar yang baik akan menghasilkan buah yang manis. Yang kedua, sumber akidah Islam. Sumber akidah Islam bersifat tauqifiyah, yaitu tetap, tidak boleh ditambah, dikurangkan mengikut logika. Sumber akidah Islam terdapat 3. Yang pertama, Al-Quran Al-Karim, sumber utama dan tertinggi konstitusi umat Islam. Dia kebenarannya mutlak dan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, As-Sunnah, hadis sahih. Sumber kedua setelah Al-Quran, dia menjelaskan secara merinci tentang siksaan kubur. Ketiga, ijma, kesepakatan para ulama dan para tabi'in dalam memahami akidah. Kesimpulannya adalah sumber akidah Islam bersifat statis, tidak berubah karena bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, serta seorang mukmin memiliki landasan iman yang kokoh. Nah, bagian kita yang ketiga, kita masuk kepada bagian aliran pemikiran Islam. Dalam sejarah Islam muncul beberapa pemikiran Islam. Yang pertama, Khawarij. Kelompok ini cenderung ekstrim atau radikal. Mereka mudah mengkafirkan orang lain. Dalam pelaku dosa besar bukanlah muslim. Yang kedua, Mu'tazilah. Aliran ini sangat mengandalkan akal, rasionalisme. Bagi mereka, pelaku dosa besar berada di posisi tengah. Tidak mukmin tapi tidak kafir. Yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah jalan tengah, wasatiyah. Kita menyeimbangkan antara dalil agama dan akal. Kita meyakini bahwa orang yang berdosa besar tetaplah mukmin selama ia tetap tidak menyekutukan Allah. Kita masuk ke ruang lingkup atau aspek. Aspek akidah, tauhid, ilahiyat membahas tentang Allah, nubuat membahas tentang nabi, rasul dan kitab-kitab Allah. Rohaniyat membahas tentang alam, metafisik, malaikat, jin, setan. Sumia membahas tentang hal gaib yang diketahui melalui dalil surga, neraka dan akhir. Setelah itu kita masuk kepada hubungan rukun iman dengan akidah. Akidah adalah wadah keyakinan. Keyakinannya, sedangkan rukun iman adalah isi atau pilar-pilar yang harus diyakini. Inti dari semua akidah adalah tauhid, mengesahkan Allah. 3 pilar menerapkan: tasdik bil al-ghorbi, membenarkan dengan hati; ikrar bil alisani, mengucapkan dengan lisan; amal bil arkan, dibuktikan dengan amal soleh. Kita masuk yang terakhir, akhlak mahmudah. Akhlak adalah golongan perilaku baik yang lahir dari kebersihan jiwa. Ia bukan hanya sekadar pencitraan atau sopan santun, melainkan manifestasi dari iman yang kuat. Akhlak mahmudah terbagi menjadi 2. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas segala nikmat serta sabar dalam menghadapi cobaan yang diberikan, selalu bertawakal setelah melakukan usaha. Yang kedua, akhlak terhadap sesama manusia dan lingkungannya.
Maksudnya itu selalu bersifat jujur, baik perkataan dan perbuatan, serta amanah jika diberikan tanggung jawab. Selalu rendah hati, jangan meremehkan orang lain, senantiasa pemaaf dan tidak pendendam, berbuat baik bahkan kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita. Kesimpulannya, akhlak mahmudah adalah buah dari ibadah, sholat, puasa, dan zakat yang benar seharusnya tercermin dalam perilaku mulia. Tanpa akhlak, keberagaman seseorang kehilangan esensinya di mata manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. That's all, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.